Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, jazakumullahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang yang 84. Pelajaran ke-84. Fadlu az-ziyarati fillahi, keutamaan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahimanillah wa ikum ajmain, berkunjung ke saudara atau ke teman atau kerabat karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar, memiliki keutamaan yang agung, yang mana ketika kita berziarah, berkunjung ke saudara atau ke teman atau kerabat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia, bukan karena ingin bayar hutang, bukan karena ingin balas budi ataupun yang lain, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di sana terdapat pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tentang masalah ini kita akan bacakan beberapa hal berkaitan tentang berkunjung ke saudara ataupun ke teman ataupun ke kerabat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan tentang menjawab undangan, memenuhi undangan, dan adab meminta izin meminta izin ketika kita berkunjung ke saudara. Yang pertama tentang keutamaan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwasanya ada seorang lelaki yang menziarahi saudaranya di desa yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di pertengahan jalan orang tersebut. Falamma ata alaihi qol aina turid, ketika malaikat tersebut berjumpa, tentu saja malaikat ini berwujud manusia ingin menguji, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang tersebut. Kemudian malaikat tadi berkata, aina turid, Anda mau ke mana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kata laki-laki tersebut, dia mengatakan, aku ingin berkunjung ke saudaraku di desa ini. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah Anda punya urusan tentang dengan saudara Anda, urusan dunia? Apakah Anda punya hutang yang hendak Anda bayar, atau Anda hendak membayar hutang budi padanya? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, la ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, tidak, aku berkunjung kepadanya, aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni rasulullahi ilaik, kemudian malaikat tersebut mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepadamu. Anallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kemudian malaikat tersebut mengabarkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya keutamaan berkunjung kepada saudara, ziarah pada teman ataupun pada kerabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkunjung bukan karena urusan dunia, bukan karena ingin bayar hutang, bukan karena
utang budi, balas hutang budi ataupun yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridon aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Akhrajahu Tirmizi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diseru dari atas langit, antibta wa taba mamsyaka, sungguhnya perjalananmu itu adalah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah membuat sebuah rumah di surga. Artinya, karena kita berkunjung kepada saudara kita atau mengunjungi saudara kita yang sakit atau menjenguk saudara kita yang sedang kurang sehat, ini bisa menjadi sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya saudara kita yang mengundang kita, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun disebutkan Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Kalau di riwayat Imam Bukhari, hakul muslim alal muslim khamsun. Ada dua riwayat dalam masalah ini. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6, disebutkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'il janais, wa ijabatid da'wah, wa tashmitul atis, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, menjawab undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Ditambah lagi di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, izastan sohaka fansahhu, jika dia minta nasihat maka nasihatilah. Nasihatilah. Di sini disebutkan hak muslim antara satu dengan yang lain ada 6. Menjawab salam. Kita menjawab salam ketika saudara kita mengucapkan salam kepada kita. Kita juga berusaha untuk mengucapkan salam kepada saudara kita ketika kita berkunjung, ucapkan salam. Begitu juga ketika kita menelpon, maka kita yang menelpon seakan-akan kita ini orang yang bertamu, maka kita ucapkan apa? Salam. Dan mengucapkan salam tentu saja dengan ucapan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan yang benar. Karena di dalam salam mengandung doa, ya. Jangan mengucapkan salam asal-asalan. Assalamualaikum, udah kayak burung beo. Tapi assalamualaikum. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah serta keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Doa, ya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Subhanallah, ini doa. Walaupun ada yang menyebutkan bahwasanya assalam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau assalam termasuk nama Allah, maka maknanya semoga Allah, rahmatnya dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Jadi tidak bertentangan, bertentangan. Jadi mengucapkan salam yang benar, yang fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan asal-asalan, karena di dalamnya mengandung apa? Doa. Dan kita sesama muslim saling mendoakan yang baik, saling mendoakan kebaikan, jangan mendoakan keburukan. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada saudara kita. Kalau kita di posisi orang yang ditelepon atau yang dikunjungi, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Anda juga mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling mendoakan.
Dan menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Makanya disebutkan dalam hadis ini, di antara hak muslim antara muslim yang lain adalah raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit memiliki keutamaan yang besar. Ketika kita menjenguk orang yang sakit di pagi hari, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Kalau kita menjenguk orang yang sakit di sore hari, malaikat akan mendoakan kita sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kita sampai pagi. Subhanallah, ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, jangan lupa kita doakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Kita berikan motivasi-motivasi yang membuat dia semangat untuk hidup. Dengan semangat tersebut, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang sakit nggak perlu obat, kasih motivasi aja. Diberikan motivasi-motivasi sehingga jantungnya menjadi kuat, sehingga dia bisa menjadi lebih sehat dan sembuh dengan izin dari Allah. Tentu saja kita melakukan usaha, seperti kita doakan, kita mana yang sakit kita doakan, kita ruqyah tanpa dia meminta. Tentu saja ini yang sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Mana yang sakit, di tangannya yang sakit, atau di kaki, atau di mana, di kepala, maka kita pegang, kita usap sambil kita doakan. Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kita doakan langsung. Kita pegang, kita ruqyah, kita doakan. Atau baca bismillah, bismillah, bismillah. Atau kita bacakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah juga termasuk ruqyah. Ala innaha ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia meminta. Kita doakan, kita usap, kita ruqyah. Yang kita yakinkan bahwasanya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Maka kita nasihati agar sabar. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul janaiz, itu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah tentu saja yang disebut mengiringi itu di belakang. Mengiringi jenazah. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian dia ikut dalam penyelenggaraan jenazah dari mensolatkan sampai menguburkan, maka kata Nabi SAW dia akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot, 2 pahala yang sangat besar. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, wahai Nabi, qirot itu berapa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, qirot itu sama dengan seperti gunung Uhud, mislul jabal, seperti gunung. Ini pahalanya sangat besar. 1 qirot sama dengan 1 gunung besar pahalanya. Kalau mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Dan tadi kita sudah sebutkan yang namanya mengiringi jenazah itu di belakang, bukan di depan. Jadi kalau kita mengiring jenazah dengan ambulan atau motor, kita berusaha di belakangnya. Itu yang namanya mengiringi, mengikuti. Gak ada dalam bahasa disebut mengikuti itu di depan, gak ada. Itu namanya memimpin kalau di depan. Yang namanya mengiringi, mengikuti itu di belakang jenazah, di belakang jenazah. Dan yang perlu kita perhatikan dan kita nasihati juga untuk kaum muslimin, ketika mengiringi jenazah jangan brutal, jangan anarkis. Terkadang subhanallah kita lihat saudara-saudara kita ketika mengiringi jenazah naik motor, brutal, anarkis, sembarangan dan membahayakan subhanallah. Kontainer lagi berjalan kencang, tiba-tiba dia berhenti di depannya, subhanallah. Kalau kontainer itu remnya blong, gimana jadinya? Bisa tertabrak dia. Akhirnya bukannya mengiringi jenazah, dia malah jadi jenazah, subhanallah. Bahaya, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Kadang-kadang ugal-ugalan naik motor, udah gak pakai helm, tidak patuh peraturan di jalan, subhanallah. Ini tentu saja tidak mencerminkan agama Islam. Bukan seperti itu kaum muslimin. Kaum muslimin itu lembut, santun, ramah. Ketika kita mengiringi jenazah, santun. Jangan anarkis, jangan mentang-mentang, subhanallah. Dia pengawal jenazah katanya.
tapi memberhentikan kendaraan yang sedang lewat dengan cara yang kasar, dengan cara yang buruk. Dengan cara yang buruk. Bukan seperti itu kaum muslimin. Bukan seperti itu Islam yang diinginkan oleh Nabi SAW. Islam itu ramah, santun, sopan, damai. Bahkan Nabi SAW ketika perang saja Nabi katakan tidak boleh menghancurkan tanaman, tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh orang yang tidak menyerang. Lihat, perang aja santun ya, subhanallah, padahal lagi perang tuh. Apalagi ini nggak perang. Perang sama siapa? Orang lagi mengiringi jenazah kok. Maka harus diperhatikan tuh kaum muslimin. Terkadang subhanallah, mentang-mentang seperti itu jadi dia brutal, anarkis, sewenang-wenang, seenaknya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bukan seperti itu kaum muslimin. Maka hendaknya diperhatikan ya ketika mengiringi jenazah. Yang keempat yaitu ijabatud dakwah. Ini menjawab undangan. Ketika kita diundang oleh saudara kita dan kita datang karena Allah Subhanahu wa taala menjawab undangan, maka kita datang, kita usahakan untuk datang. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab atau menghadiri undangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi mereka memperinci yang wajib adalah ketika kita diundang walimatul ursh, pesta pernikahan, hukumnya wajib. Adapun undangan-undangan yang lain sifatnya tidak wajib. Seperti misalnya undangan walimah khitan. Walimah khitan itu walimah sunat ya. Maka kata para ulama hukumnya tidak wajib mendatangi walimah khitan. Begitu juga walimah-walimah yang lain selain dari walimatul ursh. Begitu juga ketika kita menghadiri walimatul ursh, kita lihat di dalam pesta pernikahan tersebut ada maksiat atau tidak. Ketika di dalam pesta pernikahan walimatul ursh itu ada maksiat, ada nyanyian, ada biduan wanita, campur baur laki wanita, maka kata para ulama tidak dianjurkan untuk datang. Kalau kita sudah terlanjur tiba di tempat, pulang lagi. Kecuali Anda bisa merubah. Kecuali kita bisa merubah kemaksiatan tersebut. Kan gak mungkin ya kita undangan, kemudian kita datang kepada sahibul walimah, yang sahibul hajat, yang memiliki hajat, Pak, itu musik, suruh bubar. Kan gak mungkin. Yang ada kitanya yang diusir. Anda siapa? Datang-datang suruh ngebubarin organ tunggal atau biduan wanita atau musik-musik yang ada. Kalau kita punya kekuatan, bisa, silahkan. Misalnya kita masih family, kita masih keluarga terdekatnya, kita kasih nasihat, atau nggak boleh seperti ini. Terus gimana dong? Ya udah, bubarin. Kan udah dibayar, udah nggak apa-apalah. Yang penting nggak ada maksiat. Daripada kita kena dosanya semua, kan begitu. Daripada kita nggak ada yang menasehati, kemudian kena dosa semua. Ustadz, kalau misalnya sudah dinasehati tidak digubris, ya sudah, kewajiban kita sudah lepas. Kita sudah nasihatin Pak, atau saudara, atau om, atau siapalah saudara, nggak boleh seperti ini. Ini maksiat, ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak digubris, maka kita sudah lepas. Yang penting kita jangan ikut di situ sudah. Ya sudah, saya berlepas diri ya. Saya berlepas diri dari acara ini dan saya tidak ikutan. Tidak ikut-ikutan. Kalau ini nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah, saya sudah berlepas diri. Saya sudah menyampaikan bahwasanya tidak boleh. Kalau tetap tidak digubris juga, ya sudah, itu urusannya dia. Nah, kalau kita tidak diundang, kita tidak memiliki wewenang, kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah kemungkaran tersebut, sudah, pulang lagi. Begitu juga secara umum kita diundang makan, hukumnya dianjurkan untuk datang jika tidak memiliki uzur. Adapun jika memiliki uzur, maka jika memiliki uzur, maka kita izin kepada sahibul walimah, kepada sahibul hajat, mohon afwan akhi, karena nggak bisa hadir karena ada kegiatan ini dan itu. Afwan akhi, karena tidak bisa datang karena ada urusan ini dan itu. Maka kita sebutkan alasannya ya, ada uzur.
Kemudian yang kelima, tashmitul atis, itu menjawab orang yang bersin. Ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Bersin itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan menguap. Menguap itu disukai oleh syaitan. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk menutup mulut ketika menguap. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul atas wa yakrahu Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai bersin dan membenci yang namanya menguap. Membenci yang namanya apa? Menguap. Oleh karena itu ketika menguap ditutup mulutnya. Begitu juga bersin. Allah Subhanahu wa taala suka yang namanya bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi juga ditutup adabnya, ditutup supaya virusnya tidak menyebar ya dengan kain atau dengan pakaian atau dengan tangan. Ini merupakan adab ketika bersin. Jangan sampai kita bersin di hadapan wajah orang, di hadapan wajah orang, subhanallah. Ini bukan adab yang baik, bukan adab yang baik. Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, gimana Ustaz? Ya sudah, diam saja. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Ada dua orang bersin, satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan yarhamukallah kepada yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian satu orang lagi yang tidak mengucapkan alhamdulillah berkata, wahai Rasulullah, kok saya tidak didoain? Kok saya tidak didoakan? Kata Nabi SAW, dia bilang alhamdulillah, ente enggak. Gitu. Dia bilang alhamdulillah, ente tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita mengucapkan yarhamukallah kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, kalau mengucapkan alhamdulillahnya pelan, nggak dengar kita. Kalau tidak dengar, maka tidak disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Kita mengucapkan yarhamukallah kalau dengar saja. Makanya mengucapkan alhamdulillah ini yang jelas. Alhamdulillah, jelas orang dengar. Kalau mengucapinya cuma bisik-bisik, orang nggak dengar. Orang tidak dengar, gimana kita mendengar? Dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi merupakan hak muslim ya. Kalau kita sudah doakan yarhamukallah, maka yang bersin lagi doakan lagi. Subhanallah. Ini kaum muslimin saling mendoakan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Kemudian yang bersin lagi mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan memperbaiki keadaan Anda. Yang di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan izastan sahaka fansahhu. Jika saudara kita minta nasihat, maka nasihatilah. Tentu saja orang yang meminta nasihat maka menginginkan dia mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan. Maka kita nasihati sesuai dengan apa yang dia inginkan kebaikan tersebut. Jadi ketika kita diundang untuk hadir makan atau hanya sekedar minum kopi, tidak ada urusan dunia di dalamnya, maka kita datang karena karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika kita diundang makan walimah dan kita lihat ternyata yang diundang hanya orang-orang kaya, maka ini termasuk seburuk-buruk makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniya'u wa yutrakul masakin faman lam ya'ti ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang kaya saja, yang orang miskin tidak diundang. Ini seburuk-buruk makanan. Maka tidak boleh ketika kita memiliki hajat yang diundang hanya orang kaya saja. Kadang-kadang kita kaum muslimin membuat undangan walimah supaya balik modal, supaya dapat amplop supaya nutup modal, kan begitu. Niatnya sudah lain. Akhirnya apa yang terjadi?
yang diundang hanya orang-orang kaya, sehingga orang-orang miskin tidak diundang. Ini didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Bi'sat ta'am, seburuk-buruk makanan. Itu ta'amul walima yud'a ilaihil agniya'u wa yutraku al-masakin. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundang. Faman lam ya'tid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak menghadiri ulangan walimatul urs, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, walimah ursnya tadi jika tidak ada maksiat. Jika ada maksiat tadi dan kita tidak bisa merubahnya, maka boleh tidak hadir. Asalnya hukumnya wajib menghadiri walimah urs. Sebagaimana kata Nabi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Jika diundang salah seorang di antara kalian maka hadirlah. Fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Jika dia mau makan, jika dia tidak mau makan maka dia bisa meninggalkan. Ya, jadi wajib mendatangi undangan makan jika tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Jika ada kemaksiatan di dalamnya maka tidak boleh datang. Maka boleh kita tidak datang. Dan begitu juga ketika kita datang, perhatikan untuk minta izin ketika kita menjenguk atau ziarah kepada saudara kita, minta izin untuk masuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan milikmu sampai diizinkan dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Dan juga Nabi SAW menyebutkan inna maju'ilal istizanu min ajlil basar. Sungguhnya izin itu dijadikan agar untuk menjaga pandangan. Dan kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab salamnya, pulang. Tidak dijawab, mungkin dia sedang istirahat, mungkin dia sedang tidur, atau mungkin ada hajat yang lain yang kita tidak tahu. Sebagaimana hadis Qaldah bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji faqul assalamu alaikum a'adkhul akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Kata Qaldah bin Hanbal, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya pernah datang kepada Nabi SAW dan aku masuk dan aku tidak mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW katakan, balik. Katakan, assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Jadi ini merupakan adab dalam izin, minta masuk atau masuk ke dalam rumah saudara kita atau yang lainnya. Yang tadi sudah kita sebutkan, kalau sudah kita sebutkan salam 3 kali tidak dijawab, maka kita pulang. Sebagaimana hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji. Muttafaqun alaihi. Jika kita sudah minta izin 3 kali, maksudnya mengucapkan salam, falam yu'zan, tidak diizinkan atau tidak dijawab salamnya, maka hendaknya kita pulang kembali. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita atau diundang ke rumah saudara kita, diperhatikan adab-adabnya. Walaupun ada keutamaan yang besar ketika kita berkunjung, menjawab undangan makan saudara kita, dan kita datang ke rumahnya, ternyata rumahnya kosong atau tidak ada orangnya, ataupun ketika kita berkunjung orang tersebut sedang istirahat, maka ketika sudah mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab, pulang. Ustaz, saya kan datang dari jauh, Ustaz. Makanya hendaknya sebelum kita datang kasih tahu dulu, Mas ada di rumah enggak? Atau Om ada di rumah enggak? Saya mau berkunjung. Kapan? Pada hari ini jam segini. Oh iya, siap. Ada insyaallah. Nah, ketika kita sudah memberi informasi kita akan datang, tentu saja dia akan siap-siap ya. Dia akan siap-siap. Apalagi kalau misalnya dari jauh, dari Jawa, dari kampung, ataupun dari luar kota. Telepon dulu dahulu. Jangan tiba-tiba
datang. Ini yang harus kita perhatikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini berkaitan tentang keutamaan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya ada pembahasan tentang menjawab undangan atau izin ketika masuk rumah saudara kita. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.